Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga ya. Ini kita bahas saham-saham yang masih koreksi-koreksi untuk part ketiga ini. Oke, yang pertama ada BOS. BOS hari ini menguat ya, 9,26%. Nah, ini sudah hampir kena supportnya sebetulnya di 53. Nah, ini boleh dipantau kalau misalkan dia besok bergerak lagi. Mudah-mudahan targetnya bisa kena ya di sekitar harga 68. Nah, ini kita lihat aja kalau dia menghijau masuk aja dulu. Paling nggak target pendek yaitu ada di harga 64 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ada MTEK. MTEK ini juga sudah menyentuh support 820 ya, dan hari ini kembali menghijau 2,9%. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia kembali menghijau lagi. Untuk target saat ini adalah di 950 ya, kalau misalkan dia kembali menghijau. Dan kalau untuk target pendeknya adalah di 930-nya, dan untuk support saat ini adalah paling kuat di 845. Ini juga sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya selama dia nggak closing di bawah 845. Selanjutnya ada nasi. Nasi ini cukup volatile, jadi mesti hati-hati ya. Ini banyak jarumnya. Kalau sudah sudah untung TP aja. Hari ini juga sempat naik ya sampai ke 87 dan akhirnya di closing lagi di 81. Ini lumayan ya pergerakannya. Hari ini kembali menguat 2,5%. Nah, ini kalau masih mau lanjut lagi ya, selama masih bertahan di atas harga 80 boleh dipantau. Targetnya sendiri yaitu ada di harga 90 ya. Memang hari ini nggak tembus 87-nya, tapi kita lihat aja beberapa hari ke depan kalau misalkan tiba-tiba dia rame, masuk aja ya. Mudah-mudahan targetnya bisa ke 89 atau ke 90-an. Selanjutnya ada BSML. Ini sudah boleh dipantau pergerakannya selama dia nggak closing di bawah 302 ya. Nah, untuk targetnya sendiri yaitu adalah di 430 untuk saat ini. Kalau misalkan dia bisa kuat naik ke 430, ini akan sangat bagus, tapi dia harus lewatin dulu resisten 350-nya. Lanjut ada BBTN. BBTN juga ini terpantau kembali menguat hari ini ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Targetnya sendiri yaitu adalah untuk saat ini ya di 1330 dan juga 1360-nya ya. Selama dia nggak kembali lagi atau tembus low-nya kemarin yaitu di 1255. Kalau misalkan tembus ya tungguin lagi aja di area support 1230-nya. Selanjutnya ada RMKE. RMKE ini masih berjuang ya, masih bertahan di atas 715. Hari ini closing lagi di 725. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Harapannya paling nggak bisa closing lagi di atas 740. Nah, kalau bisa closing di atas 740 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa tembus juga 760-nya. Targetnya sendiri di 790. Next ada Kejen. Kejen hari ini volumenya lumayan. Ini boleh diperhatikan ya. Dipantau aja kalau dia bergerak lagi dan bisa menembus 112-nya. Targetnya adalah di 118 dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan dia bergerak, mudah-mudahan bisa kena nih 118-nya. Mudah-mudahan. Selanjutnya ada UFO. Nah, UFO sudah sampai dasar juga ya di 200. Nah, mudah-mudahan nggak tembus 194-nya nih. Nah, ini kalau teman-teman tertarik yang suka buy on weakness atau buy on support, boleh pantau saham ini. Kalau misalkan dia masih bertahan di atas 200, mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Untuk targetnya sendiri paling jauh adalah di 288 ya untuk UFO. Ini boleh dipantau. Biasanya dia naik turun aja. Next ada PNLF. PNLF sepertinya mau tutup gap dulu besok ya. Kalau misalkan dia turun dikit jangan panik. Kalau misalkan dia kena 398-nya nggak apa-apa. Nah, ini kalau misalkan dia besok bisa closing di atas harga 404, ini akan sangat bagus, paling nggak di 406 ya. Jadi ini dipantau aja untuk PNLF. Tapi kalau misalkan dia langsung menguat ya, harapannya bisa menembus 438 untuk menuju target 450. Selanjutnya ada XL. Nah, ini masih kita ingatkan terus XL ya. Masih di dasar dan masih kuat di atas 2060-nya. Targetnya masih sama ya di 2140 dulu ya untuk saat ini dan 2220. Selanjutnya ada Oasa. Oasa masih parkir ya, masih sama
closingnya dengan harga kemarin belum berhasil menembus 118-nya, ini masih boleh diperhatikan kalau tiba-tiba dia breakout ya. Targetnya 122, 177 dan 127 dan 134 untuk saat ini. Next, The Gig. The Gig masih bertahan di support 124 ya, walaupun sempat turun ya sampai ke 123, tapi kembali close lagi di 124. Ini mudah-mudahan bisa kembali lagi ya. Untuk The Gig sendiri, saran saya tunggu dia closing di atas 127 dulu. Nah, kalau sudah closing di atas 127 ini boleh diperhatikan atau boleh masuk untuk spec buy. Harapannya targetnya adalah di 143, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 137. Selanjutnya ada Medco. Medco juga sudah kena support di 1020 ya, tapi 1000-nya belum kena, tapi sudah kena support duluan di 1020. Ini mudah-mudahan balik arah ya. Kalau misalkan dia bisa balik arah, ini lumayan. Targetnya adalah di resisten 1090 dulu ya untuk saat ini. Jadi dipantau aja untuk Medco manakala dia mau menghijau lagi. Selanjutnya ada WIM. WIM masih sama closingnya dengan closing harga kemarin, tapi masih oke posisinya ya. Berharap bisa breakout 805, targetnya masih sama yaitu di 885. Selanjutnya ada Tower. Tower juga ini sudah boleh diperhatikan lagi ya, sudah masuk oversold. Nah, ini kalau misalkan kembali menghijau, targetnya di 1030 dulu ya. Kalau 1030 ditembus dan lanjut, mudah-mudahan bisa kembali closing di atas 1055. Next ada Agro. Agro juga doji ya di 404. Nah, ini masih bertahan di atas di atas support 402. Mudah-mudahan bisa menghijau ya, bisa menembus 418-nya. Targetnya di 442 dulu ya untuk Agro. Lanjut ada Unilever. Unilever ini juga doji di 4100. Ini juga masih bertahan di atas support 4060 ya. Ini boleh diperhatikan pergerakannya. Dia masih kuat. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi. Paling nggak targetnya adalah di harga 4440 dulu ya untuk saat ini. Begitu juga BRMS. BRMS juga masih bertahan di atas support 152-nya. Nah, ini boleh dipantau kalau dia kembali menguat lagi, targetnya adalah di 160 dulu ya untuk BRMS. Jadi dilihat aja kalau dia closing di bawah 152 lupakan, tapi kalau kembali menguat ya boleh untuk spec buy. Harapannya bisa paling nggak closing di atas 160. Lanjut ke SMDR. SMDR juga masih bertahan di atas support 402. Hari ini juga doji di 406. Mudah-mudahan besok bisa menghijau lagi ya. Targetnya adalah di 452, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 432-nya. Dan saham yang terakhir ada Cars. Cars masih mencoba untuk closing di harga 86 ya, tapi masih belum berhasil. Dipantau aja kalau misalkan besok atau di hari Jumat dia bisa lanjut atau paling nggak bisa closing di atas 86 ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah support kemarin atau di bawah low kemarin atau di bawah harga 82, sebaiknya mesti hati-hati. Untuk targetnya sendiri masih sama ya di 99 dan 102. Oke, mungkin sampai di Cars untuk video part ketiga. Jadi pendek aja, mudah-mudahan membantu teman-teman semua kalau yang suka buy on support atau buy on weakness. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan buat yang mau join grup Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi, silakan aja. Kalau mau diskusi, mau tanya-tanya, tapi jangan pom-pom. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.